garam jauh dikit lah ini tentang ton Pak. Oh ton anginnya pun sampai hujan pun akan proses stok di kebun ke kadang-kadang ani pun juga kalian sadar ke nah 1 ton 2 ton tapi penting lah tadi apa sani bos pencebulan ke plastik itu Sebagaimana program M4P atau Making Market Working for Poor People dan VCD atau Value Chain Development diberlakukan kepada para petani mete di Nusa Penida. Kegiatan serupa juga dilakukan kepada para petani garam di Dusun Pekurenan, Tianyar, Karangasem, Bali. Dusun Pekurenan sudah lama memproduksi garam krosok dengan cara tradisional, di mana penggunaan garam krosok ini masih sangat terbatas untuk konsumsi rumah tangga, untuk mendukung usaha pertanian dan peternakan, serta sisa dari produksi dijual kepada pengepul dengan harga standar. Garam yang diproduksi oleh para petani garam di Dusun Pekurenan belum menjadi garam konsumsi yodium sesuai peraturan yang ditetapkan oleh BP POM dan Dinas Kesehatan. Namun, keberadaan usaha ini menjadi sangat vital di wilayah Tianyar, sebab produksi garam krosok untuk menunjang usaha pertanian, peternakan, dan industri rumah tangga masih sangat sedikit. Kegiatan tani garam yang ada di tempat kami memang sudah dilaksanakan dari turun-temurun dan merupakan sudah menjadi warisan orang tua kami yang dahulu, dan kami cuma melanjutkan. Di samping itu dalam hal kegiatan yang kami adakan yang sering kami laksanakan, banyak hal-hal yang terkait dengan pembuatan garam di sana. Di tempat kami cenderung terkait dengan pemasaran dan hasil produksi, Pak. Terutama di dalam pemasaran, harganya kadang-kadang dipermainkan oleh tengkulak atau pengumpul yang ada di tempat kami. Sedangkan hasil produksi kami juga seperti kemarin, hasil produksi kami memang sedikit ada peningkatan sebelum yang dilakukan oleh pendahulu kami, karena di dalam melaksanakan kegiatan tersebut dulunya pakai istilahnya tradisional memang pembuatannya, Pak. Cuma sekarang ada pembaruan seperti pemakai dengan plastik terpal, Pak. Ya, saya memperkenalkan diri, nama saya Inoman Suke dari Banjar Pekurenan, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Dan saya memang lahir di Tianyar, dan dari kecil saya memang pembuat garam. Dan satu dari umur kira-kira lah hampir 9 tahun lah saya sudah terkecimpung dalam pembuatan garam. Dan dulunya pembuatan garam kami pakai pohon kelapa, dan selanjutnya ada peningkatan juga pakai terpal, namanya itu plastik. Dan juga ada peningkatan setelah itu hasil yang kami peroleh lah banyak dari yang sebelumnya, begitu, Pak. Menurut pengakuan para petani garam di Dusun Pekurenan, keuntungan yang diperoleh dari usaha garam ini tidak seimbang dengan jam kerja yang dihabiskan selama musim produksi garam. Biaya awal yang dikeluarkan untuk memulai usaha tidak sebanding dengan jumlah garam yang dihasilkan, sehingga setelah masa produksi garam, jumlah pendapatan yang diterima oleh para petani garam ini hanya bisa menutupi modal awal usaha saja. Hal ini tentu sangat menyedihkan, mengingat kelimpahan air laut sebagai sumber utama produksi garam tidak memerlukan modal awal. Akan tetapi, setelah menyimak cara produksi para pegaram di dusun ini,
tidaklah mengherankan apabila produksi garam selama musim garam tidak terlalu banyak, karena sistem yang diterapkan dalam menyalurkan air laut ke petak-petak garam dilakukan secara manual dengan cara menimba air. Cara ini banyak menghabiskan waktu, namun tidak banyak memberikan hasil. Program M4P dan VCD memberikan peluang yang baik kepada para petani garam, di mana lewat kegiatan ini mereka dapat terhubung dengan industri terkait yang dapat memberikan masukan mengenai sistem dan standar yang tepat untuk memproduksi garam sesuai permintaan pasar. Yayasan Daya Pertiwi melakukan beberapa kali survei untuk mencari industri garam yang dapat memberikan kontribusi kepada para petani garam, dan akhirnya terhubung dengan UD Apel Merah di Kabupaten Rembang. Jadi UD Apel Merah sampai saat ini sudah 21 tahun menjalankan bisnis di pegaraman. Jadi selama 21 tahun itu mungkin tiap tahun 2 tahun itu memunculkan produk yang berbeda-beda. Jadi kita mengikuti kemauan pasar. Jadi kemauan pasar itu tiap tahun itu maunya berubah, ya kita berubah. Untuk tahun 2015 ini kemarin saya dapat undangan dari Yayasan Daya Pertiwi untuk kami difasilitasi dipertemukan dengan petani garam di daerah Karangasem di Bali sana. Saya rasa program ini mungkin cukup bermanfaat untuk kita semua. Jadi untuk mengubah apa yang ada di Bali itu, cara pembuatan garam di Bali supaya mungkin untuk memperbesar memproduksi garam di sana. Jadi saya diperkenalkan, difasilitasi, insya Allah ini akan saya kerjakan dengan baik. Karena di Bali ini kan cara pembuatan garamnya itu untuk saat ini masih sangat tradisional sekali. Jadi apa yang ada pengalaman kami di UD Apel Merah ini akan kami terapkan di Bali. Dan semoga nanti ada manfaatnya untuk menambah produksi garam di sana. Kesepakatan dengan UD Apel Merah berlanjut dengan kegiatan peninjauan langsung ke lokasi garam, di mana dalam inspeksi ini UD Apel Merah memperkenalkan sistem yang diterapkan oleh industri garam nasional sesuai standar produksi garam konsumsi di Indonesia. Kegiatan terjun langsung ke lokasi ini dilakukan untuk memberikan dampak nyata kepada para petani garam untuk membuka cara pandang dan pemahaman mereka tentang standar produksi garam yang berlangsung di Indonesia, serta mempelajari sistem produksi garam terasering yang memaksimalkan jumlah produksi garam dengan waktu yang sangat cepat. Sistem terasering memberikan ruang waktu yang cukup banyak kepada para petani garam untuk melakukan aktivitas lain yang menunjang usaha keluarga sambil menunggu petak-petak garam terisi oleh air laut yang secara otomatis mengkristal menjadi garam. Di pabrik UD Apel Merah, para petani garam mempelajari proses pembersihan garam dan pemberian yodium. Kemudian mempelajari proses pemaketan untuk postproduksi. Para pegaram juga meninjau sistem penyimpanan garam dalam gudang untuk stok produksi selama musim hujan. Setelah kembali dari workshop dan studi banding, para petani garam membuat sistem terasering di ladang garam seperti yang ditinjau di Rembang. Sistem ini dimulai dengan pembuatan waduk utama untuk menampung air laut yang kemudian dialirkan ke petak-petak penjemuran dan petak-petak kristalisasi. Dalam tahapan awal ini, UD Apel Merah akan terus mendampingi para petani garam untuk mewujudkan sistem yang baik sampai terciptanya pola produksi yang berkelanjutan. Jadi nanti kalau program dari Yayasan Daya Pertiwi ini berhasil, mungkin kami akan memberikan solusi untuk mendirikan usaha di sana ya.
mungkin kami yang menjadi bapak angkatnya atau gimana, sehingga terjadi saling kontak antara petani, sehingga nanti akan mungkin terjadi kerjasama di sana. Oh, ini garamnya tuh.